Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini kita akan melanjutkan materi laporan keuangan perusahaan dagang. Minggu kemarin kita sudah selesai menyusun kertas kerja dan hari ini kita lanjut ke materi berikutnya. Sebelum kita menghitung, kita pelajari dulu konsep laporan keuangannya bersama-sama. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki yaitu yang pertama adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang, dan ini sudah dilakukan yaitu mulai dari pencatatan dalam jurnal khusus, kemudian ada buku besar, kemudian ada ayat jurnal penyesuaian, dan ada kertas kerja. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Nah, sebelumnya kita ingatkan lagi lewat peta konsep bahwa siklus akuntansi perusahaan dagang ini ada 4 poin yang kita pelajari: pengertian karakteristik perusahaan dagang, tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, dan tahap pelaporan. Untuk tahap pencatatan sudah selesai jurnal khusus, buku besar. Untuk pengiktisaran sudah mempelajari neraca saldo dan jurnal penyesuaian serta kertas kerja. Dan sekarang kita masuk ke tahap laporan perusahaan dagang, yaitu yang terdiri dari laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Nah, apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan ringkasan transaksi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode. Yang tadi sudah disebutkan di awal bahwa laporan keuangan ini terdiri dari 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Bagaimana cara membuatnya? Nah, sumber pencatatan untuk laporan keuangan ini adalah kertas kerja. Kertas kerja yang sebelumnya kita sudah susun bersama. Nah, sekarang mari kita lihat untuk kertas kerjanya. Kita lihat kemarin data. Nah, ini adalah data kertas kerja yang sebelumnya telah kita buat. Ada neraca saldo, AJP, NSD, laba rugi, sampai neraca. Nah, hari ini kita akan membuat laporan keuangan. Di sini Ibu sudah buat. Nah, kalian tinggal mengisi dan memindahkan kolom dan angka-angka yang ada di kertas kerja. Kita contohkan dari pembuatan laporan laba rugi ya. Kita lihat nih, laporan laba rugi terdiri dari penjualan bersih, laba kotor, beban, dan laba bersih sebelum pajak. Untuk penjualan, kita tinggal pindahkan data dari kertas kerja. Nah, kolom mana yang kita lihat? Yang kita lihat adalah kolom laba rugi dan neraca. Nah, jadi mari untuk mempermudah kita ini tutup dulu kolom-kolom yang lain. Nah, sekarang kita lihat hanya untuk laba rugi dan neraca aja. Kita perbesar dulu ya. Oke, untuk penjualan. Nah, di sini penjualan ada sebesar 484 juta. Kita pindahkan di sini. Kemudian untuk retur penjualan dan potongan penjualan, sama kita lihat datanya dari kertas kerja. Kita pindahkan. Nah, kemudian retur penjualan dan potongan ini kita jumlahkan dulu dan kita simpan di sini. 8.900.000 ditambah 3.190.000. Ini adalah 12.090.000. Nah, kurangkan antara penjualan dikurangkan dengan jumlah antara retur dan potongan, itu namanya adalah penjualan bersih. Kita kurangkan 484 juta dikurangi 12.090.000 adalah 471.910.000 rupiah. Nah, ini adalah penjualan bersih. Nah, kemudian lanjut kita HPP. HPP lihat lagi di kertas kerja. Untuk HPP ini ada sebesar 324.650.000. Kita pindahkan.
Nah, akhirnya kita kurangkan antara penjualan bersih dengan HPP dikurangkan, itu adalah laba kotor. Jadi laba kotornya di sini diketahui 147.260.000. Nah, setelah itu ada beban-beban. Nah, kita lihat beban-beban mulai dari gaji, iklan. Nah, di sini ada, kita kurangkan. Oke, beban-beban kita pindahkan datanya dulu. Untuk beban asuransi dan penyusutan peralatan toko sama. Ini ada di bawah. Kita kurangkan. Nah, untuk semua beban ini dijumlahkan terlebih dahulu sehingga menjadi 81.940.000. Nah, sekarang kita kurangkan antara laba bersih dikurangkan beban itu, mohon maaf, antara laba kotor dikurangkan dengan beban itu namanya adalah laba bersih. Jadi di sini kita kurangkan 147.260.000 dikurangkan 61.940 juta. Akhirnya kita dapat 65.320.000 rupiah. Nah, ini adalah laba bersih. 65.320.000, kita lihat data di kertas kerja. Nah, di kertas kerja sama bahwa laba bersih sebelum pajak adalah 65.320.000. Dari total yang sama antara laba bersih di kertas kerja dengan laba bersih pada laporan laba rugi, ini menandakan bahwa pencatatan kita sudah betul. Jadi totalnya sama ya, 65.320.000 di laba rugi sama dengan 65.320.000 di kertas kerja. Oke, selesai pencatatan laporan laba rugi. Sekarang kita ke laporan perubahan modal. Oke, untuk laporan perubahan modal, kita lihat modal PT Cemerlang 1 Desember, berarti ini modal awal. Kita lihat datanya di kertas kerja. Modal. Nah, ini modal ada sebesar 81.700.000. Kita pindahkan. Kemudian di sini ada laba bersih. Nah, laba bersih dilihat dari mana? Dari data yang tadi sebelumnya kita buat di laporan laba rugi. 65.320.000. Kita pindahkan. Nah, kemudian prive. Prive kita lihat di kertas kerja. Prive sebesar 15 juta. Kemudian penambahan modal. Penambahan modal adalah laba bersih yang tadi dikurangi prive. Nah, sehingga kita bisa dapatkan 50.320.000 rupiah. Nah, sekarang 81.700.000 kita jumlahkan dengan 50.320.000 sehingga kita peroleh hasilnya adalah 132.020.000. Nah, ini adalah modal PT Cemerlang 31 Desember atau modal akhir. Nah, ini laporan perubahan modal. Jadi dari modal awal 81.700.000 diperoleh modal akhir 132.020.000. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke yang ketiga, laporan neraca. Nah, untuk laporan neraca sama seperti dua laporan sebelumnya. Di sini sudah ada kolom-kolom, kalian tinggal memindahkan angka-angka yang ada di kertas kerja. Nah, tapi harus diketahui untuk laporan neraca ini ada dua kolom utama, yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva terdiri dari harta lancar dan harta tetap. Pasiva terdiri dari utang dan modal. Nah, silakan kalian mencoba sendiri untuk memasukkan angka-angka yang ada di kertas kerja ke dalam laporan neraca ini, dan harus diketahui bahwa di total akhirnya jumlah aktiva harus sama dengan jumlah pasiva.
Aktiva sama dengan pasiva atau harta sama dengan utang plus modal. Itu ya, itu clue-nya. Bagian total akhir harta atau aktiva harus sama dengan pasiva atau utang plus modal. Nah, oke, untuk mengetahui kalian mengerti atau tidak, silahkan cobakan secara sendiri pengisian laporan neraca ini ya. Kemudian nanti dikumpulkan dan kalian kirim lewat Classroom. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari Ibu tentang materi laporan keuangan. Mudah-mudahan bisa kalian mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.